Video ini akan memaparkan unsur-unsur utama yang ada pada grafik yang berguna pada saat proses visualisasi data. Unsur-unsur utama pada visualisasi ini antara lain adalah posisi, simbol atau bentuk, garis, ukuran, dan warna. Kita akan bahas satu persatu secara umum unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah posisi, bahwa dalam satu diagram, dalam satu grafik, posisi ini dapat kita gunakan untuk merepresentasikan nilai amatan, di mana nilai amatan yang berbeda itu kita tempatkan pada posisi atau lokasi yang juga berbeda pada grafik. Wujud dari posisi itu antara lain, kalau pada bar chart itu adalah bar chart yang terletak bersebelahan. Mana yang ditaruh di sebelah kiri, mana yang ditaruh sebelah kanan, itu adalah posisi disesuaikan dengan apa yang ada pada data kita. Atau yang lain adalah letak-letak dari titik-titik amatan pada scatter plot. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi itu adalah posisi yang juga mencerminkan nilai dari data yang kita miliki. Selanjutnya, kita tahu bahwa variabel atau peubah yang kita miliki ada yang numerik, ada yang kategorik. Untuk variabel yang numerik dan variabel yang kategorik tapi ordinal, amatan yang lebih besar itu kita posisikan pada posisi yang di sebelah kanan, lebih ke kanan pada sumbu mendatar, atau sebelah atas pada sumbu tegak. Pada situasi tertentu barangkali dilakukan sebaliknya, tetapi umumnya semakin besar akan berada pada posisi sebelah kanan atau sebelah atas. Sementara untuk nilai dari peubah yang sifatnya nominal, ini urutan umumnya bisa sembarang. Artinya posisinya bisa sangat subjektif dibuat oleh pembuat grafik. Sebagai contoh dari posisi, unsur posisi itu adalah, perhatikan scatter plot ini, negara yang ada di sebelah kanan itu adalah negara dengan pendapatan per kapita yang lebih besar. Sementara titik-titik negara yang di bagian atas itu adalah negara-negara dengan kasus kematian COVID-19 pada bulan Mei 2020 itu yang paling besar. Sehingga kita bisa lihat misalnya Qatar itu adalah negara yang memiliki GDP per kapita yang paling besar dibandingkan negara lain karena posisinya sebelah kanan. Sedangkan Belgia ini termasuk negara yang pada bulan Mei 2020 ini memiliki kejadian kematian kasus per 1 juta penduduknya yang paling besar dibandingkan negara-negara lain. Ilustrasi dari posisi yang lain ini adalah misalnya kalau ordinal, variabel kita adalah kelompok usia. Kelompok usia ini adalah peubah ordinal dan tentu saja batang-batangnya ini terurut posisinya berdasarkan urutan dari kelompok usia. Yang muda di sebelah kiri, di kanannya itu yang lebih tua lagi, dan seterusnya. Tidak bisa kita bolak-balik karena akan menyulitkan informasi yang akan kita sampaikan pada audiens. Unsur berikutnya adalah simbol atau bentuk dari simbol, di mana biasanya pada suatu grafik beberapa amatan dari kelompok yang berbeda ini akan kita berikan simbol yang berbeda. Misalnya pada scatter plot, titik untuk responden laki-laki dengan responden perempuan kita berikan simbol yang berbeda. Karena simbol ini tidak punya urutan tertentu, biasanya simbol ini bagus atau cocok untuk digunakan pada tipe yang kategorinya ordinal. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menggambarkan scatter plot hubungan antara banyaknya unit yang terjual dengan pendapatan dari suatu perusahaan, dan ada 3 macam produk, 3 macam jenis komoditas A, B, dan C. Untuk setiap jenis produk kita gambarkan dengan simbol yang berbeda. Dan tentu saja bebas, misalnya yang A bentuknya lingkaran, yang B kotak, atau sebaliknya. Karena sifatnya kategori, kita bisa saja menukarkan bentuk yang satu untuk produk yang lain. Unsur yang lain adalah garis, di mana garis ini dapat kita gunakan untuk menghubungkan
satu titik amatan dengan titik yang lain. Garis ini berguna antara lain untuk memperlihatkan tren perubahan, misalnya pada line chart atau pada plot deret waktu. Pada saat itu, kalau bentuknya ke kanan arahnya itu ke kanan atas, ini menunjukkan adanya peningkatan, sementara kalau ke kanan bawah, ini berarti menunjukkan adanya tren penurunan. Garis juga bisa kita gunakan pada peta atau diagram jaringan, sosiogram misalnya, untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lain sehingga kita bisa melihat hubungan atau keberadaan jalur pada amatan-amatan yang kita miliki. Ini adalah contoh penggunaan garis pada grafik, misalnya untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu banyaknya kejadian terinfeksi COVID-19 di dua negara, Italia dan United Kingdom. Dan kita bisa lihat misalnya pada awal-awal Februari sampai Maret cenderung tidak ada penambahan kasus, tapi kemudian mulai merangkak cepat di sekitar pertengahan bulan Maret atau April. Jadi garis kita bisa pakai untuk menampilkan tren pada grafik ini. Garis juga dapat kita gunakan untuk melihat aliran atau jaringan dari satu titik ke titik yang lain. Sebagai contoh, ini adalah aliran pesawat, flight network. Jadi jalur pesawat dari satu kota ke kota lain di Eropa pada 1 Januari 2020, kita bisa lihat garis yang semakin banyak itu berarti dari kota itu menuju kota lain ini saling terhubung dengan jumlah penerbangan yang lebih banyak. Sementara pada bulan April misalnya, di awal April ini garisnya sedikit, yang berarti bahwa dari satu tempat ke tempat lain ini terjadi aliran penerbangan yang semakin berkurang. Jadi dengan demikian, sekali lagi, ini adalah ilustrasi garis yang bisa kita pakai untuk menggambarkan aliran atau jaringan dari satu titik ke titik yang lain. Unsur berikutnya adalah ukuran. Nah, kalau kita berbicara ukuran, ukuran ini menempel pada unsur yang lain. Jadi misalnya besar kecilnya titik pada plot tebaran, atau ukuran itu nempel pada juring di pie chart, atau ketinggian batang, ketebalan garis, dan sebagainya. Jadi ini unsur yang sekali lagi menempel pada unsur yang lain, bisa pada garis, bisa pada simbol, bisa pada posisi dan sebagainya. Kemudian ukuran ini umumnya mempresentasikan wujud dari data yang numerik atau yang ordinal, di mana kalau nilainya semakin besar, ukurannya akan semakin besar. Karena itu, maka kemudian kalau kita bisa gambarkan nilai dalam bentuk ukuran, maka akan mudah pembaca untuk melihat perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, satu tahun dengan tahun yang lain, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi penggunaan ukuran ini antara lain misalnya pada diagram batang, panjang batang dari setiap negara ini berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa semakin panjang batangnya pada diagram batang ini atau pada bar chart ini menunjukkan bahwa semakin besar kejadian infeksi COVID di negara tersebut. Dan kalau ini kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, kita bisa lihat negara-negara mana yang paling banyak terjadi kasusnya untuk setiap 1 juta penduduknya sampai negara yang paling sedikit. Contoh penggunaan ukuran itu adalah pada word cloud, di mana ukuran font atau ukuran huruf itu tergantung pada seberapa sering kata itu muncul dalam dokumen. Ini kalau dalam word cloud. Sebagai contoh, ini adalah nama-nama mahasiswa peserta mata kuliah STA 111 di IPB, dan kita bisa lihat nama-nama Muhammad, Putri, Putra, gitu, Ahmad, Siti, Nur. Ini termasuk nama-nama yang paling banyak dijumpai dalam daftar nama mahasiswa. Semakin besar ukurannya, semakin tinggi frekuensinya pada kejadian di nama-nama mahasiswa tersebut.
Unsur yang lain adalah warna, di mana warna itu juga dapat kita pakai untuk mewakili satu nilai data tertentu. Pada data yang terurut misalnya, yaitu data yang ordinal atau data yang numerik, jadi bisa kita urutkan dengan makna tertentu, maka kita bisa gunakan gradasi warna untuk membedakan nilai yang besar dan nilai yang kecil. Jadi misalnya nilai yang besar itu kita gambarkan dalam warna yang pekat, misalkan kalau biru, biru pekat, biru gelap, sementara kalau nilainya kecil, birunya biru cerah, terang begitu ya, hampir mendekati putih. Kemudian untuk data-data yang ordinal, peubah yang ordinal, warna ini bisa kita gunakan untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini ilustrasi penggunaan warna untuk membedakan antar kelompok. Jadi misalnya kita punya data mileage per galon dari berbagai merek kendaraan, kemudian setiap kendaraan itu punya ukuran mesin yang beda-beda, silindernya beda-beda, ada yang 4 silinder, ada yang 6, ada yang 8. Dan warna kita pakai untuk membedakan mana yang 8 silinder, mana yang 6 silinder, mana yang 4 silinder. Sehingga kita bisa lihat kalau kita bedakan dari warna, yang warna hijau dengan 4 silinder ini cenderung lebih hemat karena punya mileage lebih besar. Lebih besar itu artinya 1 galon bahan bakar jarak tempuhnya lebih panjang dibandingkan yang 6 silinder maupun yang 8 silinder karena posisinya lebih ke kanan. Jadi warna bisa membantu kita untuk dengan cepat membedakan antar kelompok. Warna sekali lagi juga bisa kita pakai untuk membedakan nilai dari yang numerik. Misalkan pada peta tematik ini yang warnanya pekat, misalnya yang ungu gelap itu adalah nilai yang di atas 2000, sementara semakin cerah itu nilainya semakin kecil. Jadi ini contoh adalah banyaknya kejadian COVID-19 per 1 juta penduduk pada bulan Mei 2020. Dan kita bisa lihat negara-negara yang gelap warnanya itu adalah negara-negara yang kejadiannya tinggi. Jadi seperti di Amerika, Rusia, sebagian di Eropa, sebagian di Amerika Selatan, Brasil dan sebagainya. Sementara negara-negara yang masih cerah itu adalah negara-negara yang kejadian COVID-19-nya tercatat masih lebih sedikit. Warna juga bisa berguna untuk menekankan informasi untuk kita arahkan fokus audiens. Jadi misalnya kalau kita punya scatter plot khusus untuk Indonesia, barangkali warnanya kita beri warna yang berbeda, yang lain abu-abu, kita beri warna lebih terang pada Indonesia sehingga kita tahu Indonesia itu ada di mana. Atau misalnya kita punya daftar 20 negara yang ekonominya paling tinggi di dunia dan kita ingin meng-highlight Indonesia itu ada di mana, sehingga pada bar chart atau diagram batang untuk negara Indonesia kita beri warna berbeda dengan yang lain untuk menunjukkan bahwa kita sedang fokus membicarakan negara kita pada saat kita menyampaikan visualisasi ini. Demikian pemaparan mengenai unsur-unsur utama yang ada pada grafik. Dengan memahami unsur-unsur utama ini, kita bisa berharap nanti bahan visualisasi data yang kita miliki ini menghasilkan efektivitas yang tinggi dalam menyampaikan informasi yang ingin kita berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.